Hai, terima kasih karena sudah klik video ini, dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah klasik yang terlupakan tapi tidak kalah horor dengan kisah klasik lainnya. Kali ini saya akan bercerita mengenai seni, jadi stay tune, fokus, and let's go to the top. Seni adalah sebuah karya, di mana karya tersebut mengandung unsur lembut, indah, halus, serta mempesona tentunya. Ada banyak karya seni yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satunya adalah lukisan. Aneka perpaduan warna antara warna satu dengan warna yang lainnya menciptakan sebuah nuansa yang indah, menjadikan lukisan sebagai salah satu karya seni murni yang paling banyak diminati karena keindahannya yang begitu menawan. Tapi berbeda dengan lukisan karya seniman asal Italia ini, selain indah dan mempesona, ternyata ada misteri yang menyelimutinya. Lukisan ini sempat menggemparkan dunia beberapa waktu yang lalu, khususnya di negara Inggris, dan masyarakat di sana menyebutnya sebagai lukisan terkutuk. Oke, langsung saja mari kita mulai cerita ini dari sang pelukis. Pada tanggal 15 Januari 1911, tepatnya di Venesia, Italia, lahirlah sebuah seniman yang bernama Giovanni Bragolin. Tapi beliau kerap disapa dengan nama lain, yaitu Bruno Armadio. Dia adalah seniman yang betul-betul terlatih secara akademis. Menurut cerita, Bruno Armadio memang sangat suka melukis anak kecil yang sedang menangis. Jadi pada saat bocil-bocil menangis, nah ini yang Bruno Armadio suka. Ada bocil nangis dilukis, ada bocil nangis dilukis. Sehingga lukisannya ini pun dikenal dengan nama The Crying Boy Painting. Kemudian lebih lanjut dikisahkan bahwa Bruno Armadio ini terlibat di dalam praktik okultisme. Tapi karena tidak adanya bukti-bukti otentik, masyarakat pada saat itu tidak mempercayai berita tersebut. Ditambah lagi katanya Bruno Armadio ini adalah seorang yang penyayang, seorang yang amat sayang terhadap keluarga-keluarganya, anak dan juga istrinya. Ya namanya juga seniman, pasti penyayang lah, makanya jadilah seniman. Bruno Armadio katanya setelah Perang Dunia Pertama dia pergi meninggalkan Italia menuju ke Madrid, Spanyol, dan menetap di sana sampai dia meninggal pada tanggal 22 September 1981 di usianya yang ke-70 tahun. Jadi inilah sekilas tentang Bruno Armadio, dan sekarang mari kita lanjut ke lukisan The Crying Boy. Lukisan The Crying Boy diselesaikan sekitar tahun 1950-an. Sebenarnya lukisan ini ada dua versi. Ada The Crying Boy, ada juga The Crying Girl. Tapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah The Crying Boy. Lukisan ini sangat laku di Inggris, di Italia, bahkan lukisan ini sangat mendunia. Di Inggris, bayangkan lebih dari 50.000 eksemplar lukisan ini habis terjual. Wow, amazing. Dan alhasil ada sekitar 65 lukisan The Crying Boy sampai awal tahun 80-an terus dicetak ulang dan diproduksi secara massal. Lukisannya selesai di tahun 1950-an dan terus dicetak ulang sampai awal tahun 80-an. Jadi kira-kira sekitar kurang lebih 30 tahun lukisan ini mendunia. Tapi sayang, pada tanggal 5 September 1985, tabloid paling populer di Inggris yaitu The Sun mempost sebuah artikel yang menggemparkan negara Inggris. The Sun mempost sebuah berita yang berjudul Blazing Curse, The Crying Boy. Artikelnya ini berisi tentang sepasang suami istri yang bernama May dan Ron Hall yang mengalami peristiwa kebakaran. Ya memang sekilas peristiwa kebakaran ini tidak ada yang aneh, dan bahkan May mengaku bahwa peristiwa kebakaran ini adalah kecerobohan dia sendiri. Tapi bagaimana mungkin seluruh isi rumah hangus terbakar kecuali lukisannya? Ini kan aneh. Dan sekilas bisa jadi ini hanyalah sebuah kebetulan. Tapi ternyata ada laporan-laporan lain yang mengalami nasib yang sama dengan May dan Ron. Bahkan adik dari Ron Hall, yaitu Peter Hall yang bekerja sebagai pemadam kebakaran, mengklaim paling tidak ia telah memadamkan 15 kebakaran di mana seluruh isi rumah hangus terbakar kecuali lukisan The Crying Boy.
Selang beberapa hari, The Sun kembali mempost sebuah berita di mana seorang perempuan lagi-lagi mengalami nasib yang sama dengan Mei dan Ron. Ada lagi seorang kakak beradik juga mengalami peristiwa kebakaran, dan bahkan salah satu dari mereka mengatakan sering melihat lukisannya bergoyang-goyang di dinding tanpa ada yang menyentuhnya sekalipun. Lebih lanjut, The Sun juga mengatakan bahwa tidak ada lagi yang menginginkan lukisan The Crying Boy. Dan saat itu juga popularitas dari Bruno Armadio dan lukisan The Crying Boy lenyap. Dan pada saat itu juga lukisan ini dikatakan sebagai lukisan terkutuk. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa setelah Perang Dunia Pertama, Bruno Armadio ini pergi meninggalkan Italia menuju ke Madrid, Spanyol. Dan di Spanyol dia bertemu dengan seorang anak yatim piatu yang bernama Don Bonillo. Orang tuanya meninggal dalam peristiwa kebakaran, dan untungnya Don Bonillo selamat dari peristiwa tersebut. Mungkin karena pada dasarnya Bruno Armadio ini adalah seorang yang penyayang, maka dari itu Bruno Armadio mengadopsi Don Bonillo. Tapi sebenarnya tindakan dari Bruno Armadio ini ditentang oleh pihak gereja setempat. Karena begini, menurut pihak gereja, Don Bonillo sudah beberapa kali diadopsi, dan rumah yang ditinggali Don Bonillo sering terjadi kebakaran secara misterius. Sampai-sampai pihak gereja mengklaim bahwa dialah penyebab orang tuanya meninggal dalam peristiwa kebakaran. Dan masyarakat di sana juga menjulukinya dengan sebutan anak setan. Tapi di sisi lain, Bruno Armadio tidak mendengarkan pihak gereja dan tetap saja mengadopsi Don Bonillo. Dan kemudian dia pun melukis Don Bonillo pada saat dia sedang menangis. Ya entah karena apa, mungkin bisa jadi Don Bonillo sedih mengingat kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Sampai pada suatu hari, studio tempat Bruno Armadio melukis habis terbakar. Ini ada dua versi. Versi pertama mengatakan Don diusir karena Bruno Armadio mengingat perkataan dari pihak gereja, di mana Don Bonillo ini sering menyebabkan peristiwa kebakaran secara misterius. Dan sejak saat itu kabar Don Bonillo tidak pernah terdengar lagi hingga detik ini. Tidak ada yang tahu Don berada di mana. Dia hilang secara misterius. Dan versi kedua mengatakan bahwa Don Bonillo tidak pernah diusir. Namun pada suatu hari ada kabar katanya Don Bonillo ditabrak dan meninggal. Lalu secara tiba-tiba studio Bruno Armadio ikut terbakar. Dari rentetan kejadian-kejadian misterius yang telah dialami oleh beberapa orang, beberapa paranormal pun ikut berkomentar. Katanya Mbah Dukun di Inggris, mereka mengklaim bahwa lukisan yang telah diproduksi secara massal tersebut telah dihantui oleh jiwa anak yang ada di dalam lukisan tersebut. Ya, siapa lagi kalau bukan Don Bonillo, si bocil misterius. Tapi menurut beberapa ahli, mereka mengatakan bahwa peristiwa ini hanyalah sebuah kebetulan. Kebakaran yang terjadi karena kecerobohan pemilik rumah itu sendiri dan bukan karena kutukan. Tapi begini, bagaimana mungkin hanya rumah-rumah yang memajang lukisan The Crying Boy yang mengalami peristiwa kebakaran? Dan bagaimana mungkin di setiap kebakaran yang terjadi di mana seluruh isi rumah hangus terbakar kecuali lukisan The Crying Boy? Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Karena warga di Inggris sudah panik dan tidak sedikit juga orang yang percaya dengan kata-katanya si Mbah Dukun yang katanya lukisan ini berhantu. Maka pada saat itu masyarakat di Inggris melakukan aksi pembakaran massal lukisan The Crying Boy. Tapi sayangnya tidak semua lukisan pada saat itu berhasil dimusnahkan, karena masih banyak lukisan-lukisan serupa yang tersebar di seluruh dunia. Jadi pembakaran massal ini dilakukan dengan alasan untuk menghilangkan kutukannya. Nah, pertanyaannya, apakah kutukannya benar-benar hilang? Jawabannya tidak. Kutukannya tidak hilang sama sekali, karena menurut beberapa sumber ada seorang wanita yang mencoba membakar lukisan The Crying Boy namun tidak pernah berhasil membakarnya. Dan pada tahun 2010 seorang YouTuber mempost sebuah video di mana ia mencoba membakar lukisan The Crying Boy. Apakah lukisannya terbakar? Ini dia videonya. We're actually filming this
It's quite a big flame. The flame is now about 2 feet high. As he's slowly inching towards the figure, just the lapel of his jacket has disappeared now. There's a hole in the bottom right-hand corner of the painting, but the flames don't appear to be spreading across. Well, you have to say that has not caught fire. It's definitely coming down now. In fact, it's now time to put the sausages on. The painting had a hole in it from where the fire had touched it, but the flames hadn't spread. You have to say that fire's pretty much going out. Martin, though, was a man of science and not given to superstition. For him, the unvarnished truth might be the varnish. It's surprised. I think it's probably been coated in something which is resisting flames, whether it's actually some sort of fire retardant coating they put in the picture, or whether it's just some other coating which happens to have fire retardant properties. As I closed the casebook, one partially charred crying boy portrait sat forlornly outside on the porch. I'm not taking any trophy. Menurut kalian bagaimana? Apakah lukisannya memang benar-benar berhantu? Ataukah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan dialami oleh beberapa orang hanyalah sebuah kebetulan? Dan bagi kalian yang punya lukisannya, tolong ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Percaya tidak percaya itu adalah hak kalian, karena setiap orang punya cara masing-masing untuk menanggapi sesuatu. Apapun yang kalian yakini, perlu kalian ketahui. Tapi tidak semua yang kalian ketahui mesti kalian yakini. Sampai jumpa di video selanjutnya.